Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa pagi hari Selasa kedua di bulan Maret ini. Saudara-saudara, marilah kita awali persekutuan doa kita dengan bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup sumber segala kehidupan, yang telah memberi kami istirahat di malam yang lalu, membangunkan kami di pagi ini, memungkinkan kami bertemu melalui persekutuan doa pagi ini. Bapa, kami tidak punya pilihan lain yang lebih baik kecuali kami menyerahkan diri padamu. Kuduskan kami, firmani kami, mampukan kami untuk merasakan kehadiranmu, mendengar suaramu, memahaminya dan melakukannya di dalam hidup kami. Dekatkan kami kepadamu, Bapa, firmani kami pagi ini. Ke dalam tanganmu kami serahkan diri buat kemuliaan namamu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, tema renungan di doa pagi hari ini adalah janji Tuhan kepada kita. Saya yakin semua kita paham akan istilah janji. Untuk menyamakan pemahaman kita akan kata janji, saya kutip arti kata itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan janji adalah istilah yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan kita untuk berbuat sesuatu yang kita telah ucapkan. Contohnya, saya berjanji pada pengurus persekutuan doa pagi bahwa saya siap melayani persekutuan doa pagi setiap hari Selasa kedua tiap bulan. Karena itu hari ini pelayanan persekutuan doa pagi dilayani oleh saya sesuai janji. Sebelum kita lanjutkan renungan kita, mari kita baca nats untuk renungan kita yang terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dan 35. Roma 8:31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Itulah dua ayat yang mau kita renungkan. Saudara-saudara, pagi ini kita mau merenungkan tentang janji Tuhan kepada kita. Janji, bukan janji saya atau janji siapapun di antara kita. Sekali lagi, yang mau kita renungkan adalah janji Tuhan, janji Yesus kepada kita. Saudara-saudara, ada banyak, amat banyak janji Yesus Tuhan kita kepada kita. Anda tahu? Anda kenal janji-janji Tuhan kepada kita? Sebelum membahas janji Yesus Tuhan kita, marilah kita tanyakan. Berdasarkan Roma 8 ayat 35 tadi, siapakah
yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Serentetan keadaan sulit, keadaan pahit, keadaan yang berat ditanyakan kepada kita, para orang beriman. Yang mana gerangan akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bisa kita bayangkan jika hidup kita dipenuhi keadaan-keadaan yang dikemukakan Roma 8 ayat 35 tadi. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Mungkinkah pengalaman-pengalaman pahit dan berat seperti itu menimpa kita? Menimpa kita para orang beriman? Apa jawabnya? Mungkin saja. Lalu apa dan bagaimana seorang percaya kita harus menghadapinya? Inilah pertanyaan penting bagi kita sekalian. Sebagai orang beriman, kita harus sadar bahwa kesulitan hidup macam apapun dapat menimpa kita. Tapi sadari juga bahwa dalam menghadapi kesulitan itu kita tidak sendirian. Ada Yesus, Tuhan kita yang menyertai kita. Tuhan kita yang telah memberi janji kepada kita. Sudah dikatakan di awal renungan tadi bahwa ada banyak janji Yesus bagi kita. Salah satu janji Yesus kepada kita adalah bacaan dari Injil Matius. Matius pasal 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 yang mengatakan demikian. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, apa janji Yesus kepada kita? Yesus berjanji akan memberi kelegaan. Kelegaan di tengah keadaan kita yang pahit, yang sulit, berat, dan menyakitkan. Karena itu sebagai orang beriman, ketika mengalami pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, yang pahit, sulit, dan berat, jangan mengeluh. Sadar dan ingatlah bahwa Yesus, Tuhan dan Gembala kita, senantiasa menyertai kita dalam keadaan kita yang bagaimanapun juga. Sementara di pasal 28 ayat 20, Yesus berjanji bahwa Ia senantiasa menyertai kita sebagai orang beriman. Senantiasa berarti terus menerus sampai pada akhir zaman. Jadi saudara-saudara, pertanyaan Rasul Paulus di Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
pertanyaan itu harus dijawab bahwa tidak ada alasan, tidak ada penyebab apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena bagi Kristus tidak ada keadaan apapun yang akan melepaskan janjinya kepada kita selaku umatnya. Janji bahwa Ia akan menyertai kita seperti tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 20. Janji Yesus tidak akan pernah meleset. Janji Yesus pasti dipenuhi oleh Dia. Sayangnya saudara-saudara, kita yang sering melupakan janji Yesus. Karena kita lupa akan janji Yesus, maka ada kecenderungan seakan Kristus yang melupakan janjinya. Kristus Tuhan kita berjanji untuk senantiasa menyertai kita. Berimanlah pada Yesus, berarti kita boleh yakin bahwa kita aman dalam pemeliharaannya. Yesus selalu berada dekat dengan kita. Mintalah pada Yesus supaya kita jangan pernah lupa akan janjinya, tapi hidup di dalam janjinya, maka kita akan mengalami janjinya. Janji yang menyertai kita dan tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Siap? Mintalah pada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita pagi ini. Kita mendoakan beberapa pokok. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kami diingatkan akan janji-Mu, akan kesetiaan-Mu yang mau memelihara kami. Bapa di dalam sorga, selaku bagian dari jemaat-Mu di GKI Gading Indah, kami mau berdoa untuk para penetua, pemilihan penetua baru. Kami juga mau berdoa untuk para penetua yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Tuhan kuduskan dan peliharakan mereka semua, supaya mereka boleh memuliakan nama-Mu sebagai para penetua, juga mantan penetua. Bapa dalam sorga, tolonglah para penetua, tolonglah semua aktivis gereja, tolong semua kami anggota jemaat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami hidup sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, supaya kami boleh Kau kuduskan dan kami boleh memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, di tengah mengingat kesibukan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan juga berkenan akan mereka yang sakit, supaya Tuhan beri kemampuan untuk bertemu dengan para dokter yang menolong mereka dengan bijaksana. Tuhan berikanlah segala kebutuhan saudara-saudara yang sakit, supaya mereka boleh merasakan kekuatan, kegembiraan karena penyertaan-Mu akan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa untuk Pak Presiden. Kami berdoa untuk semua pejabat. Kami berdoa untuk setiap pihak yang
bekerja untuk kepentingan bangsa kami. Berilah kemajuan kepada bangsa kami untuk menjadi bangsa yang makin hari makin bijaksana, dijauhkan dari keserakahan, dari kecenderungan untuk korupsi. Mampukan pemimpin-pemimpin kami bekerja dengan baik. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing, untuk keluarga di sekitar kami. Kami berdoa untuk para suami istri, untuk boleh hidup di dalam kerukunan. Kami berdoa, topanglah mereka yang mempunyai anak, supaya mereka juga boleh mempunyai kerukunan di dalam kehidupan sebagai ayah, ibu, orang tua dengan anak-anak mereka. Berikanlah kerukunan kepada kami saudara bersaudara. Beri kerukunan kepada kami keluarga jemaat GKI Gading Indah. Biar kerukunan boleh dirasakan di antara kami. Juga kami mau berdoa untuk semua karyawan, biar Tuhan kuduskan dan berkati mereka. Berkati juga pelayanan khusus kami melalui poliklinik, supaya poliklinik juga menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkannya. Bapa di dalam sorga, banyak yang kami butuhkan, banyak yang kami ingin pintakan kepadamu. Kiranya apa yang telah kami sampaikan melalui doa syafaat pagi ini, Tuhan kuduskan, Tuhan sempurnakan, Tuhan jadikan kami umat-Mu yang selalu bersandar, berharap kepada pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan menerima doa kami, menyempurnakan, mengabulkannya buat kemuliaan nama-Mu, buat kebaikan kami semua. Kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini saudara-saudara. Sampai ketemu lagi di persekutuan yang akan datang. Selamat pagi, selamat bekerja.